Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena perbuatan-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanami kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan satu persatu, lawat kami Tuhan. Segala permasalahan hidup kami Tuhan, kami percaya tidak lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mampukan kami untuk boleh mendengar dengan benar. Kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang memampukan kami, yang hidup di dalam hidup kami, yang membuat kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kuasai kami, kuasai lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dengan hikmat-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh jadi berkat Tuhan untuk kami semua yang mendengarkan di tempat ini Tuhan. Terlebih lagi Tuhan juga berkati hamba-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu juga boleh jadi kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman pagi ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Hari ini saya kembali tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Meskipun suara masih nggak tahu ya, kok belum kembali dengan sempurna. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang rupa gambar Allah. Ini akan saya tarik terus di dalam khotbah-khotbah saya selama tahun ini. Dan kemarin saya dengar yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini Stephen dari Tulungagung itu. Salah seorang hamba Tuhan yang masih muda, yang saya percaya dia akan dipakai Tuhan secara luar biasa karena dia mengasihi pekerjaan Tuhan. Kemarin saya dengarkan apa yang disampaikan mengenai Gideon, sangat bagus sekali, tetapi mungkin karena waktu sehingga ada beberapa hal yang akan saya tambahkan sedikit supaya lebih lengkap. Di mana pada waktu itu kita tahu Gideon memimpin bangsa Israel untuk menghadapi peperangan, di mana bangsa Israel melawan musuh yang dibandingkan sangat jauh sekali jumlahnya, tetapi Tuhan yang turut campur, sehingga dari jumlah yang sedikit Tuhan sedikitkan lagi dan lebih sedikit lagi, dan yang terakhir mereka gak usah berperang, tetapi Tuhan yang berperang. Tapi hasilnya Gideon dikatakan meminta emas-emas dari jarahan itu untuk dibuat baju efod, bukan yang asli tetapi tiruan, untuk mengenang dia itu tidak secara langsung. Dan kemarin Steve berbicara, hamba Tuhan banyak yang seperti itu. Pada waktu itu dipuji, enggak, bukan saya. Tetapi nyatanya hatinya juga seperti Gideon. Saya dengar itu sudah bagus, itu sebuah kenyataan. Terus dia ngomong, oleh karena itu kita harus mengkalibrasi hati kita dulu, supaya kita bisa melayani Tuhan dengan benar. Pertanyaan saya, kalau nggak dilengkapi, nanti saya kasihan sama jemaat. Bagaimana caranya kita mengkalibrasi hati kita? Gak mungkin bisa.
Manusia ini sudah jatuh dalam dosa karena apa? Sombongan. Ingin menjadi seperti Allah. Kita memang sudah ditebus oleh Kristus, tetapi kita masih pakai tubuh yang terbatas. Oleh karena itu, mulai perjanjian lama, Allah tahu keterbatasan manusia. Sehingga Allah yang bekerja, Allah yang mengatur semuanya. Karena ini bukan khotbah saya, tapi saya ingin melengkapi nanti khotbah saya tentang lain ya. Jadi Allah itu begitu luar biasa, Dia tahu segala kelemahan kita. Dia tahu ketidakberesan kita. Sehingga bagaimana? Bangsa Israel pertama kali jatuh. Allah yang bekerja, keluar dari Mesir. Allah ngomong, ingat ya anak cucumu semua, bahwa yang melakukan itu aku, yang mengeluarkan kau dari Mesir. Sampai saat ini, ingatkan dengan kasih Allah. Tujuannya apa? Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan dan hati kita tidak secara langsung, hati kita mulai dirubah sama Tuhan. Bahwa kita harus mengakui segala sesuatunya, kalau bukan Tuhan, bukan Allah, gak mungkin kita bisa melawan. Sampai dengan Rasul Paulus loh, ngomongnya apa? Aku tahu yang baik, tapi yang keluar malah yang jahat. Dia tahu yang baik, hatinya ingin merubah enggak? Supaya yang keluar yang baik, tapi yang keluar malah yang jahat. Setingkat Rasul Paulus tidak bisa mengkalibrasi hatinya sendiri. Apalagi saya, apalagi sen, gak mungkin. Gak mungkin. Di perjanjian lama dilihatkan semua yang jatuh seperti itu. Kalau tidak mau mengingatkan bahwa yang bekerja itu adalah Allah. Tapi Rasul Paulus sadar akan hal itu. Sehingga dia ngomong apa? Untung aku punya Yesus. Hanya Yesus yang mampu mengubah hati kita. Caranya kayak apa? Nanti saya teruskan. Ini penting toh. Jadi tanda orang percaya, hatinya tidak secara langsung, Tuhan ubah secara luar biasa. Katanya amin. Amin. Tanpa Allah yang mengubah manusia dengan segala kekuatan secara agamawis, berusaha untuk mengubah hatinya menjadi baik. Bisa? Enggak akan bisa. Sehingga Allah turun ke dunia. Datang Yesus. Dia memberikan hidup kasih kepada setiap orang yang percaya. Sehingga kasih itu kalau hadir dalam hidup kita, dia akan mengubah segala dosa yang ada dalam diri kita. Yaitu kasih apa? Kasih Allah. Direnungan dulu ini, betul lah. Harusnya kan Gideon ngomong, tak kasih tahu ya. Yang membuat kita menang, itu Allah loh. Ingat loh, bukan saya loh. Saya gak lakukan apa-apa, betul loh. Daud, kesombongan. Naik di soto apa? Aku di atas genteng itu mungkin ya. Lihat, semua. Itu hasil dari perjuanganku. Dia tidak ngaku Allah. Jatuh dia lihat orang mandi, betul gak? Banyak hal yang seperti itu. Suruh ingatkan saat diajar anakmu, suamimu, istrimu, jika menerima satu keberhasilan,
akui itu semua karena Allah. Tapi yang terjadi sekarang apa? Dalam era sekarang, kalau bapak yang ngomong sama anaknya apa? Sekolah sing pinter ya. Pernah enggak digitukan sama bapaknya? Papa ini kerja wis setengah mati loh. Banting tulang, nguliakno kon, mbayari wong sekolah apa kon ndek gak genawas kon yo. Tuhannya pernah disebut bahwa papa bekerja. Kalau tidak ada Tuhan nggak bisa seperti ini. Kamu harus kuliah yang bagus. Karena tanpa Tuhan kamu nggak bisa kuliah. Jadi kamu kuliah supaya melalui keberhasilanmu nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tapi yang ada apa? Bapakmu itu kerja wis banting tulang setengah mati. Ayo sing jadi orang. Supaya besok kamu bisa jadi orang. Setelah naik jadi orang ya Pak. Bapaknya wis tuwek, ya toh? Ditaruh di rumah, dikasih suster, dikasih makan. Papa yang ngomong, nak sini. Papa kepingin ngomong, papa ini enggak tahu ya. Aku kerja setengah mati supaya bisa bayari suster. Cik kakek cangkem ae mbok. Bapaknya ya apa? Anakku kurang ajar. Dia lupa dia sendiri kurang sama Tuhan. Terus turun gini enggak? Itulah manusia. Diingatkan hal yang seperti ini loh Tuhan ingatkan. Hei bangsa Israel, dalam situasi apapun juga, mau lagi santai leye-leye, nek ketemu anakmu omongo, bahwa bisa gini di semua Tuhan. Saat repot ngomongo. Itu diingatkan supaya apa sih? Demi siapa? Kebaikannya siapa? Kita. Nyesel aku anakku kayak gini. Lu sih ngajari sopo? Itu manusia. Saya hari Kamis, ya Kamis lalu, saya khotbah di Bukit Doa, Prigen. Wah paling seneng saya. Yang hadir banyak. Kalau khotbah kayak gitu kan santai duduk, leseh. Tak jak tanya jawab. Sebelum khotbah, saksi. Waduh, sing kesaksian masalah. Nggak ngerti artis kesaksian gitu loh. Kesaksian itu apa sih? Nyaksino awake dhewe atau nyaksino Tuhan? Yang betul yang mana? Kebayang yang disaksikan itu siapa? Awake dhewe. Dia gini, aku. Tuhan ini terakhir tok titik. Tuhan jawab, Tuhan berkati. Saya dengerin ini kayak apa ini? Dan mulai saat tertentu mereka mulai berbahasa seperti tawon. Yang teriaknya paling keras merasa paling rohani. Rohaninya luar biasa. Dan rasanya kayak, wih, saya ngomong. Kalau bahasa roh tingkat standar kerohanian seseorang, itu gak bener. Karena apa?
Bahasa roh itu karunia enggak? Enggak semua orang dapat. Benar toh? Enggak semua orang dapat loh. Kalau bahasa roh itu dijadikan standar tingkat kerohanian seseorang, apalagi dijadikan standar keselamatan seseorang, makin sesat enggak? Orang kalau nggak bisa bahasa roh berarti nggak ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus berarti nggak selamat. Padahal ini namanya kasih karu. Nggak semua orang percaya dapat. Ini standarnya kayak apa? Udah koslet semua tuh, tapi nggak sadar. Saya kasih masukan lagi pelan-pelan. Kalau sudah standarnya kayak gitu, apa yang dikejar oleh sebuah gereja? Kalau dikejar itu berarti yang diajarkan. Pasti standarnya apa? Karunia-karunia. Karunia ini, wah orang bisa karunia nubuatan, orang karunia berbahasa roh, karunia apa lagi? Apalagi kesembuhan, apalagi karunia bisa, nek didoai orang itu, usahamu pasti sukses. Rame. Dulu ada loh. Hamba Tuhan, daerah Kertajaya. Enggak apa-apa saya ngomong, ini kenyataan kok. Yang datang di sana itu pengusaha rame, banyak sekali. Karena apa? Kalau ikut doa malam di sana, didoai, besok toko nera rame. Khotbahnya apa? Yang diberitakan apa? Pasti tentang karunia-karunia tok. Sekarang saya kasih analogi dulu lagi. Datang di gereja, yang dicari itu apa? Datang di gereja, yang menjadikan berita, sesuatu berita, yang dicari itu apa? Ikut Tuhan, yang dicari itu apa? Yang penting. Yang pasti, jalan ke keselamatan. Keselamatan hidup. Betul loh? Yang penting ini, mati, masuk, surga, menerima kekekalan. Penting ya? Yang lainnya itu cuma sampingan. Betul gak? Tapi kenyataannya kayak apa? Sama saja kayak gini loh. Kalau kita ada di padang pasir, jalan 2 hari 2 malam, hausnya setengah mati ya, Yugo ya, suaranya lebih habis daripada aku, ya. Terus ditawari aqua sak gelas sama uang sak mobil, milih mana? Milih mana Sen? Milih duit. Pasti milih aqua sak gelas. Bener gak? Tahu lihat film pesawat jatuh di Kutub Utara? Dingin luar biasa. Di sana itu. Karena kedinginan. Duitnya banyak. Supaya menahan dingin. Duitnya dibakar. Untuk supaya apa? Bisa selamat. Yang dicari supaya apa? Supaya selamat, supaya hidup, betul loh? Nah, sekarang di gereja. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kalau kita nggak kenal keselamatan, kan berarti seperti di padang gurun enggak? Ngelak setengah mati. Tapi kok go? Tak terus no. Ditawari duit sak mobil sama
air aqua, larinya ke sana. Cari mati dah. Tidak sadar manusia itu. Manusia itu kayak gitu. Tapi sebuah kenyataannya seperti itu tuh. Orang ngesok seperti sudah ngerti teologi. Padahal saya ngomong masih cekak kamu itu. Masih belum apa-apa. Banyak yang kayak gitu. Seolah-olah sudah hidupnya itu kayak wis luar biasa. Padahal yang dicari sesungguhnya di padang pasir masih cari apa? Emas, mari cari duit. Padahal yang hal yang penting itu apa? Air itu loh. Tapi manusia nggak sadar nggak? Sehingga Rasul Paulus itu ngomong kok. Sekarang itu jemaat, sekarang itu modelnya seperti jemaat di Korintus itu loh. Yang jor-joran kasih karunia. Waduh, rasanya kalau gereja sana ada yang bisa karunia. Kalau saya ngomong karunia bukan karunia dari Tuhan itu. Karunia bujui. Orang bisa dibujui luar biasa, itu yang paling rame. Sungguhan. Macam-macam orang itu sekarang caranya. Itu yang paling rame. Padahal kamu punya karunia apapun juga Rasul Paulus ngomong. Tapi gak ada kasih, percuma. Yang penting itu adalah kasih. Kasih yang kayak apa? Semua manusia telah kehilangan kasih. Kasih itu apa sih? Kita tahu di dalam 1 Korintus pasal 13. Rasul Paulus itu menegur loh. Semua jemaat di Korintus. Di 1 Korintus pasal 12 sampai dengan 1 Korintus pasal 14. Di tengah-tengahnya pasal 13 itu Rasul Paulus selipkan tentang kasih. Ini yang harus dimengerti dulu. Kamu punya kasih karunia macam-macam, tapi tanpa kasih gak ada gunanya. Jelas toh? Tapi orang banyak yang ngejar tentang kasih karunia. Ya, manusia udah tidak memiliki kasih kekal saat jatuh dalam dosa. Pertama kali, setelah manusia jatuh dalam dosa, kita lihat gambar Allah, manusia gak mau cari kasih yang kekal itu lagi. Tapi manusia cari yang tidak kekal. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 dijelaskan, kamu memiliki apapun juga yang kelihatannya baik, tapi tanpa kasih, gak ada nilainya belas. Ini penting sekali. Kamu punya kasih karunia itu gini loh. Kamu bisa pinter. Kita pasti ngomong, wah kamu dapat kasih karunia. Kamu bisa dagang luar biasa. Kamu bisa main apapun juga. Tapi tanpa kasih, tidak ada artinya. Kamu dikatakan bodoh. Nah, kita mulai baca tadi itu, kita mulai ngerti sedikit. Kenapa sih orang kaya yang bekerja bisa mengumpulkan uang sebanyak mungkin? Betul loh? Sampai bergudang-gudang. Terus dia ngomong ya apa?
tenanglah jiwaku. Aku apa? Malamnya dipanggil Tuhan. Tuhan ngomong apa? Orang bodoh. Itu saya kasih gambaran. Seperti apa? Di padang gurun itu loh. Yang dibutuhkan itu apa? Air apa duit? Karena kita sekarang ini ada di padang gurun. Kelihatannya atau di dunia ini, kita ini apa? Enggak, padang gurun apa? Ada Coca-Cola, ada es krim, ada aqua banyak. Tapi sesungguhnya bukan ini. Sesungguhnya yang penting itu apa? Kasih Allah. Amin. Tapi gak sadar manusia. Nanti kalau sudah menghadapi sesuatu terakhir, melet-melet, itu baru sadar. Ternyata semuanya itu sia-sia. Kenapa kok bisa kayak gini terus sih? Kenapa? Karena tidak kenal siapa itu Allah. Nggak tahu siapa itu Allah. Seorang sudah pengkhotbah yang sudah beken pun nggak tahu siapa itu Allah. Sehingga yang diajarkan menyimpang dari apa yang sesungguhnya Allah inginkan. Kita orang Pentakosta. Bukan kita menomorsatukan Roh Kudus. Tapi di dalam Pentakosta ini, yang kita ikuti alirannya, kita nggak salah kok. Cuma hati-hati dengan kata-kata yang ada bisa membuat kita lupa hal yang sesungguhnya yang penting dalam hidup kita. Kalau di dalam Yohanes dikatakan, akulah air hidup. Betul ya? Nah sekarang kita mulai ngerti. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tentang Allah kita salah. Orang Kristen ini bukan Allahnya tiga. Saya kasih tahu lagi. Saya nggak pernah berbicara tentang salah satu pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Jarang sekali. Hari ini saya mau ngomong. Orang Pentakosta ini banyak sekali yang salah tentang pengertian tentang Roh Kudus. Kalau pengertian Roh Kudus salah, ya pasti salah. Salah satu, kita sering dengar, dikuasai Roh Kudus. Terus apa lagi? Dipimpin Roh Kudus. Terus dipenuhi Roh Kudus. Dikuasai Roh Kudus itu apa? Semua orang berusaha untuk dikuasai Roh Kudus gak? Caranya ya apa? Caranya ya apa coba? Kenapa sih kok bisa dikuasai Roh Kudus? Kalau dikuasai Roh Kudus itu kita nanti bisa kayak apa? Sekarang saya mau tanya. Dulu kita dikuasai apa? Dosa atau menjadi hamba? Berarti dikuasai setan. Menjadi milik setan. Gitu aja lah. Dosa itu setan, wis. Betul ya? Dikuasai setan. Jelas toh? Setelah kita percaya Kristus, kita dikuasai siapa? Menjadi hamba kebenaran. Berarti menjadi milik Allah. Pertanyaan saya, tanda seseorang dikuasai Roh Kudus itu apa? Apa? Atau apa?
Tanda seseorang dikuasai Roh Kudus itu apa? Kembali ke firman Tuhan, kita buka ya. Roma pasal 6 ayat 18. Jadi bagaimana apa kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di dalam hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih. 18, wah ini kacau lagi ini. Ngantuk ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba. Berarti dulu kita hamba. Kalau hamba dosa berarti dikuasai. Sekarang berarti dikuasai Allah. Pertanyaan saya sekarang. Seseorang itu dikuasai Roh Kudus apabila percaya Yesus Tuhan, titik. Sudah menjadi milik Tuhan. Yesus saja ngomong kok, tidak ada seorang pun, siapapun yang sanggup memisahkan kau dengan aku. Karena engkau sudah menjadi milikku. Waduh, orang itu luar biasa. Utang, ambil dia sak wake-wake ini. Pada waktu aku datang ke Yugo, sorry yo, aku gak bisa bayar go. Wah, dia dikuasai Roh Kudus, gak apa-apa wis. Gak usah bayar. Wah, aku dikuasai Roh Kudus. Kalau gak dikuasai Roh Kudus, dia gak mau lunasi, membuat aku gak bayar. Masa dikuasai Roh Kudus kayak gitu? Seorang hamba Tuhan yang sudah percaya Yesus, baik luar biasa. Bisa jatuh dosa enggak? Bisa. Suatu hari jatuh dosa berapa kali? Berapa kali? Satu hari jatuh dosa berapa kali? Berkali-kali. Kalau kita dikuasai setan, kita bisa melawan kuasa dosa itu? Enggak bisa. Tapi kalau kita dikuasai Roh Kudus, dosa berapa kali? Satu hari. Sampai ngomong tidak pernah dosa. Berapa kali? Karena kita dikuasai oleh Roh Kudus, karena kita sudah menjadi miliknya, kita pasti minta ampun, bertobat. Itu tanda kita dikuasai Roh Kudus. Dan Tuhan akan mengampuni kita berapa kali? Tidak terbatas. Asal kita minta ampun di dalam namanya. Di dalam namanya itu artinya apa? Menyadari bahwa tanpa Kristus aku gak mungkin bisa menang oleh kuasa dosa ini. Tanpa Kristus aku gak mungkin bisa mengalahkan kuasa dosa ini. Seseorang itu bisa kayak gitu kalau gak dikuasai Roh Kudus. Seseorang itu bisa seperti itu, bisa minta ampun sama Tuhan. Gak mungkin. Nyesel bisa. Bisa enggak? Bisa. Nyesel. Waduh. Aku hati nuraninya bisa nyesel enggak? Minta ampun. Waduh, gak iso aku ini. Akhirnya bunuh ke diri. Seperti siapa? Yudas. Karena tidak ada Roh Allah. Karena bukan menjadi milik Allah. Tapi Petrus berapa kali berdosa?
Dia minta ampun. Dia bukan menyesal saja, tapi dia tahu tanpa Yesus gak mungkin dia bisa seperti ini. Ada jalan keluar gak? Jadi kita sudah dikuasai Roh Kudus gak? Amin. Tapi jangan berhenti di sana. Ada terus. Seseorang yang dikuasai Roh Kudus, pastinya dia apakan? Ini suka terbalik-balik. Wih, orang itu luar biasa dikuasai Roh Kudus, men. You go lagi. Ditablik gini langsung kecet. Didoakan langsung atau apa lagi? Enggak. Bukan itu saja. Seseorang yang dikuasai Roh Kudus, Allah kita ada yang bertanggung jawab enggak? Setelah kita menjadi miliknya, dibiarkan, di dalam kitab Roma dijelaskan, jika Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal, bahkan sudah mati untuk kamu, masakah dia tidak melakukan segala sesuatu untuk kamu? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu bukan punya utang nanti diselesaikan Tuhan, bukan loh ya. Dirubah. Dikatakan ayat 29-nya, supaya serupa dengan gambar anaknya. Dengan segala cara. Gideon enggak dapat. Kita dapat enggak? Yang mengkalibrasi kita ini siapa? Kekuatan kita atau Roh Kudus? Itu namanya setelah dikuasai, dipimpin. Pasti dipimpin. Gak mungkin enggak. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah, kita anaknya siapa? Anaknya Allah atau anaknya setan? Kalau anaknya Allah pasti dipimpin Allah enggak? Yang anaknya siapa? Lulu apa Yoyo ya sama. Pasti kan dipimpin Lulu apa Yoyo toh? Kan gak mungkin dibiarkan toh. Sudah menjadi miliknya. Carjano. Terserah kon. Gak mungkin. Itu Allah kita loh. Roh Kudus itu diberikan bagi kita. Itu tanda kita menjadi miliknya. Dengan satu tujuan, supaya dia memimpin kita. Orang percaya, katanya orang Kristen, supaya bisa dikuasai Roh Kudus, doa puasa 3 hari 3 malam. Sedekep itu. Tuhan kuasai, berkuasa, kuasa diulang-ulang. Ya bisa. Isanya apa? Saat itu tuh rasanya kayak, wah terima sesuatu. Ini gara-gara apa sih? Coba kita lihat. Fenomena yang seperti gini gara-gara salah. Salahnya di mana? Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-26. Tidak salah.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terus, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sekarang kita lihat lagi di dalam yang aku berdoa dengan rohku, bukan dengan akal budiku itu loh. Ayat berapa itu? Gak berdoa pakai akal budi itu loh. Berapa itu? Roma 14 gak salah ya. 14 atau berapa? Lupa aku. Berapa? Berapa? Oh, 1 Korintus. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh kula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ini bahaya sekali. Kalau kita kehilangan akal budi itu berarti apa? Kita makan itu pakai akal enggak? Minum pakai akal enggak? Nah ini pengertiannya ngomong enggak pakai akal, berarti di luar akal. Jadi yang ngomong itu siapa? Sesuatu yang lain yang ada dalam diri kita. Saya mau tanya. Rasul Paulus, dia ngomong apa? Yalah, kalau bisa cabut duri dalam daging. Duri dalam daging itu sakitnya Rasul Paulus itu bukan cuma cantengan loh ya. Tapi sesuatu sakit yang luar biasa. Dia minta Allah lakukan hal itu. Mungkin dia doa sudah berapa kali. Sampai kehabisan akal untuk ngomong lagi supaya bisa disembuhkan. Tapi terus dia bisa ngomong, ya masalah makin banyak supaya kasih karunia makin berlimpah-limpah dalam hidupku. 1. Nanti kita lihat satu-satu. Yang kedua, Ayub. Ayub itu seorang yang saleh, dikatakan, yang baik. Mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Luar biasa itu. Terus dia ngomong apa? Dulu aku cuma mendengar. Siapa engkau? Setelah mengalami peristiwa ini, dia ngomong apa? Sekarang aku bisa melihat engkau, terpujilah namamu. Situasinya saat dia ngomong itu dalam keadaan masih soro. Di luar akal enggak? Kok bisa ngomong kayak gitu karena siapa? Itu kuasa Roh Kudus. Kita sebagai anak Tuhan, Roh itu akan membantu kita terus. Dalam situasi kejepit, dalam situasi yang paling berat, yang mau doa itu sudah nggak ada apa yang diomongkan lagi. Tapi masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu tanpa kuasa Roh Allah, tidak mungkin. Orang lain yang dengar ngomongnya apa? Gila orang itu. Kok bisa ngomong kayak gitu? Akalin nang dia. Tuh kowe kobong, kok masih bisa bersyukur? Ya apa ya? Kehilangan akal itu. Kok bisa kayak gitu? Itu kalau bukan Roh Allah ada dalam diri kita. Gak mungkin kita bisa seperti itu.
Pada waktu bisa ngomong kayak gitu, bisa bersyukur gak? Bisa betul-betul seneng gak? Ada damai sejahtera gak? Ada. Tapi kalau kita ngomong gak ngerti apa yang kita ngomong, gak jelas semuanya, terus kita ngomong, lego. Aduh, rasanya mari kayak gitu lego. Turun ke bawah, masalahnya keluar, bisa lego. Itu cuma pelampiasan emosi. Tidak diberi iluminasi oleh Roh Kudus supaya ada damai sejahtera. Caranya kayak apa? Diingatkan. Dibalikan seperti Ayub. Dia bisa kayak gitu. Dia ingat segala sesuatu ini ada di dalam kedaulatan Allah. Allah kalau melakukan ini, dia bukan musuh kita. Tapi dia maksud Allah yang aku tidak mengerti. Sekarang aku mengerti, kamu lakukan ini untuk kebaikanku. Terpujilah namamu. Orang gak ada Roh Kudus bisa kayak gitu. Yang ada cuma siapa? Seperti temannya Ayub. Itu orang saleh semua loh. Dia ngomong, Yub, kamu bisa kayak gini. Kalau kamu gak dosa, gak mungkin. Kalau kamu gak gini, gak mungkin. Kamu kalau gak gini, gak mungkin. Tapi Ayub ngomong apa? Gila. Ini kita harus sadar, harus mengerti. Pasti dipimpin. Roh Kudus akan memimpin kita secara luar biasa. Diarahkan, dibawa di dalam kedaulatannya. Waduh. Kalau kita dibawa di dalam kedaulatan Allah, di dalam rencana Allah yang baik, seneng enggak? Apapun, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, aku mau masuk ke dapur api. Bukan dia yang ngomong, santai, enggak takut. Kamu kira Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak doa? Enggak ngomong, Tuhan kalau bisa, lalukan hal ini di hadapanku. Itu berarti kan dia doa enggak? Maksud dia ngomong, kamu akan masuk ke dapur api. Oke, siap. Kan enggak toh? Dikatakan toh, kalau bisa, tapi aku percaya engkau mampu melepaskan aku dari sini. Tapi kalau engkau enggak mau, aku pun tetap melakukan. Karena aku percaya ini yang terbaik. Itu kenal Allah. Dan orang Kristen, hari ini kita belajar dikembalikan serupa dengan gambar anaknya. Itu dah iso tiba-tiba percaya Yesus. Berubah total. Gak dosa, gak apa. Gak mungkin. Gak bisa. Setelah dikuasai, langsung berubah. Jugo dulu seperti ini, ngomong Jugo lagi gak apa-apa ya. Sekarang lain dia. Kalau megang bas tuh gini, syarat gini. Tapi hatinya gini, dia mau doain. Dia rubah hatinya. Di dalam kuasanya untuk dipimpin. Ada satu perubahan yang tanpa dia minta. Allah yang lakukan terus melalui kuasa rohnya. Itu Allah kita. Dirubah. Karena kita sudah dipimpin. Gak mungkin diculno lah. Dikatakan, kamu bapak yang dalam dunia ini, kalau anakmu minta roti, gak mungkin ngekei batu. Betul loh? Apalagi aku. Loh, dia bandingkan kayak gitu. Mosok, gak seneng aku.
Gak mungkin. Ya, tetap jagai. Ya, tetap pimpin. Karena kita menjadi biji matanya. Roma 8 ayat 8 itu sampai 39. Itu tanda kasih Allah yang besar kepada kita secara luar biasa. Kamu hari ini mungkin bisa mengalami sakit atau ekonomimu berat luar biasa. Tapi kalau kamu gak jauh sama Tuhan, Tuhan sedang beracara dalam hidupmu. Amin. Bukan setan, tapi Tuhan yang beracara. Kalau kamu makin dekat sama Tuhan, meskipun kehidupanmu saat ini seperti, sampai seperti Ayub lah. Karena kamu gak mampu kalau seperti Ayub mungkin, ya juga ya. Seperti siapa kira-kira ya? Dikira-kira gitu ya. Tapi yang pasti, dikasih gambaran banyak loh. Bener toh? Banyak loh. Mulai bangsa Israel sampai ke perjanjian baru dikasih gambaran semua. Kalau dulu cara Allah bukan kasih karunia, tapi sekarang Dia sudah memberikan kasih karunia bagi orang percaya. Rohnya hadir dalam kehidupan kita. Amin. Kalau dulu bisa blank enggak? Bisa. Tak kena, tarik Saul rohnya, betul enggak? Betul enggak? Sekarang kamu sudah jadi miliknya. Dikatakan, setiap orang percaya, saat itu juga Roh Kudus dimeteraikan selama-lamanya. Ini loh, Allah kita. Orang doa deh ini, bukit doa. Penuhi aku Roh Kudus, penuhi aku. Kuasai aku Roh Kudus, kuasai aku. Roh Kudus itu kayak apa? Dikuasai suruh ya apa? Sing dulu ngamuan, sing dulu pahit, kuasai aku supaya aku bisa melepaskan kamu. Roh Kudus jawabnya coba kayak apa? Kayak apa? Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Suruh ngingeti siapa? Sing orang jahat ambil kita. Gak bisa. Tapi ingat siapa itu? Yesus. Barometernya tetap di Yesus. Hanya Dia yang sanggup mengubah hatimu. Kasihnya. Kalau enggak, iya memang ide api. Tapi, kalau ingat orangnya, ya sen ya. Sen niku wangkel beda. Ingat dia baik, pernah ngekon gedang goreng, iya. Tapi sepatuku dicolong. Kan lebih sakit. Ingat-ingat yang gitu. Tapi Yesus, lakukan apa dalam hidupmu? Kasihnya. Kamu seperti kotoran. Tapi Dia tetap mengangkat. Digambarkan dalam perjanjian lama. Kamu seperti seorang pelacur yang melacurkan, dikawin melacur lagi, tetapi disuruh tetap mengasihi. Itu Allah kita. Kita sudah berjina berapa kali, tapi Dia tetap mengasihi kita. Kalau kamu ingat itu, betapa baiknya Dia, kamu tidak bisa ngampuni orang lain. Itu yang diajarkan. Gambar-gambaran PL itu sebuah gambar-gambaran supaya di dalam kasih karunia itu ingat. Ngertos? Saya kayak gini ya. Suaranya kok sendat terus ini. Saya ketunggu sama Tuhan. Tuhan ngomong sama saya, ya, gue udah tak waras no. Ojo digai lambemu bengok-bengok sih gak karu-karuan. Sedangnya Lord, bales deh. Bisa terasa. Betapa mahalnya suara itu, betul loh? Manusia itu gak sadar kalau segala sesuatu dari Tuhan.
Saya kacamata nih, aduh. Iya kasih tahu ya, pertama kali. Masih umur berapa itu? Pakai kacamata, wih rasanya ganteng gitu ya. Sekarang bener-bener cuma kacamata, mual sih pol. Sak hebat-hebat atau sak baik-baik kacamata, ijabian motoku. Karena apa? Ngaboti satu. Saya orang yang perfect. Pakai kacamata makan soto panas, ya apa? Belum. Ngelapi, mangkel aku. Wis, kena. Waduh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dulu kasih mata, aku udah bisa bersyukur. Sekarang dikasih mata 4. Soro ternyata. Betul Simon ya? Gak enak. Serius ini. Manusia itu seperti itu. Dia pimpin kita. Dia kuasai kita. Untuk menguasai kita, dia harus apa? Mati loh. Supaya kita jadi miliknya, dia harus mati di kayu salib. Kamu kepikir dikuasai Roh Kudus coba bodoh apa? 3 hari 3 malam tidak makan, Roh Kudus kuasai. Setelah dikuasai, rasanya suci, keluar bajing lagi. Pikiranmu kotor lagi. Ingat, kita sudah dikuasai, sudah menjadi miliknya. Bukan dengan dibeli, bukan dengan cuma sekedar tubuhnya dihancurkan. Darahnya dicurahkan, bukan. Tapi nyawanya diberikan untuk kita. Supaya kita sudah menjadi miliknya. Orang itu masih sudah kayak gitu, Tuhan sudah mati, sudah memberikan hidupnya bagi kita. Kita masih, Tuhan kuasai aku, Tuhan kuasai. Roh Kudus kuasai aku, kuasai aku. Aku tidak bisa melawan dia. Ini terlalu kurang ajar. Kuasai aku supaya aku bisa berkuasa atas hatiku. Gak iso. Kamu dengan perbuatanmu, dengan kemampuanmu, gak mungkin kamu bisa menguasai hati dan pikiranmu. Kalau tanpa kasih. Kamu punya karunia bisa ngampuni. Kamu punya karunia bisa ngobati orang. Kamu punya karunia apapun juga. Gak ada kasih, bleketek. Gak bisa. Hanya kasih. Yang nomor 1. Segala sesuatu ada kesudahannya selesai. Tapi kasih tidak berkesudahan. Itu loh. Waduh. Jadi yang utama adalah kasih. Untuk yang seperti itu, kalau sudah ada di hatimu, aman. Mau bojomu sak mokonge ke apa? Tapi kalau sudah ada kasihku, gak bisa dia ngelawan. Digambarkan dalam perjanjian lama seperti siapa? Yeremia. Disuruh ngomong, gak lari. Dia makin lari seperti bara. Gak kuat. Rasul Paulus ngomong seperti apa? Aku makin lari seperti menendang galarangsang. Galarangsang itu apa? Sapi itu loh. Kalau bajak sawah, kakinya itu depan dikasih pring yang runcing, belakang dikasih satu, buka ke satu. Jadi jalannya duduk kan ditarik sapi kok isoan. Dia jalannya teratur karena dijaga itu. Diarahkan. Nah itu namanya dipimpin. Ya, terus. Setelah dipimpin, tujuannya untuk apa? Kita dikuasai toh, habis itu dipimpin toh. Setelah dipimpin, tujuannya apa? Dipenuhi. Gak mungkin setelah dipimpin, tujuannya, dipimpin Roh Kudus.
Luar biasa itu. Ngadepi dek kolektor, mulutnya iso nyocot pinter. Enggak lah. Dipenuhi. Pasti itu. Bukan kita berusaha untuk dipenuhi sehingga kalau kita bisa hidup benar. Bukan karena kita, tapi Dia yang berkarya dalam hidup kita. Bukan kita, tapi Dia. Pasti Dia yang berkarya dalam hidup kita. Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa berjabat seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Kita percaya. Yesus ngomong apa? Sama perempuan Samaria. Kalau kamu minum air yang aku berikan, percaya sama Dia, kamu akan keluar. Air hidup itu melalui hidupmu. Apalagi kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata hendaknya itu apa? Bentuknya apa? Penuh itu bentuknya apa? Pasif, bukan aktif. Artinya apa? Dia yang bekerja, bukan kita. Waduh, luar biasa enggak? Cuma Dia loh. Karena manusia ini gak bisa apa-apa. Gak mungkin kita bisa baik. Jadi kalau kita bisa baik, kalau kita bisa benar, kalau kita bisa berjalan dalam kebenarannya, kalau kita bisa dipimpin olehnya, kalau kita bisa dipenuhkan, itu karena Dia. Ini loh karya Tuhan bagi setiap orang percaya. Dikuasai, dipimpin, pasti dipenuhi. Amin. Nah kalau kita sudah pegang ini, saya tak berhenti, suara untek. Ya, jadi kita ngerti satu hal sekarang. Kenapa Gideon kok bisa kayak gitu? Karena satu, dia lupa untuk menjelaskan kepada orang-orang itu bahwa siapa yang bekerja, betul loh? Yang bisa membuat berhasil ini siapa? Allah. Bukan dirinya. Namanya manusia loh. Saya sama anak-anak saya, sama semuanya, enggak tahu ya, Tuhan itu sama saya baik luar biasa ya. Saya sekarang ini, kemarin kan buat lukisan Wagyu sebanyak 16 tak salah ya, atau 18 saya lupa. Sekarang saya lagi mau membuat 35 lukisan tentang mujizat yang dilakukan Yesus saat di dunia. 35 loh. Tapi pelukis saya kena masalah. Dia itu bongkok. Terus tiba-tiba uratnya kecepit. Kayak saya jalan lumpuh. Saya telepon, bisa ngelukis ini? Maksud saya kayak gitu. Tak teleponi sama saya berapa kali. Gak diangkat-angkat. Diangkat sama istrinya. Oh, kalau kamu tak kasih tahu istrinya, nanti diputus ya. Jadi masukkan ya. Sorry. Istrinya itu, dia bongkok kayak gitu. Ini karena menyangkut manusia. Apa orang gak enak